Ngopi Pagi, ngobrol inspirasi dan edukasi bareng Profesor Zudan. Acara ini didukung oleh Desa WiFi, Tol Langit Desa Indonesia. Salam bahagia kerabat Desa Indonesia, bertemu kembali di Ngopi Pagi bareng Profesor Zudan. Pagi ini kita akan mendengarkan tausiah perkawinan dan perceraian. Dan ada yang menarik, ada tambahan tentang perjanjian perkawinan. Ini mungkin ada semacam menyangkut harta atau menyangkut sesuatu yang diperjanjikan di awal. Mungkin karena memang tim redaksi mempersiapkannya dengan judul perkawinan dan perceraian serta perjanjian perkawinan. Karena kalau mau akad nikah atau mau perkawinan pasti ada janjian tanggal berapa, kemudian dicatatkan di mana dan seterusnya. Tapi kalau ini secara khusus bahasanya perjanjian perkawinan, kayaknya ini ada sesuatu yang lain dari satu peristiwa perkawinan itu. Mungkin ada hal yang diperjanjikan di awal sebelum perkawinan. Oke, selamat pagi Prof. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Suryo Koco dan rekan-rekan semuanya. Semoga selalu sehat, selalu berbahagia, dan jangan lupa selalu melakukan pencegahan penyebaran COVID-19, salah satunya dengan selalu memakai masker. Semoga pagi ini kita semua berada dalam lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan dalam menunaikan tugas-tugas kita semuanya. Sehat Mas Suryo Koco? Ya, Prof, ini ada yang menarik ini. Kalau perkawinan perceraian mungkin kita sering juga dengar gitu kan. Perjanjian perkawinan kayaknya saya banyak dengarnya itu urusannya artis-artis ini. Mungkin Prof Zudan boleh berbagi pengantar ini, perkawinan, perceraian dan perjanjian perkawinan ini seperti apa? Karena kalau yang saya tahu sepertinya kalau di kampung-kampung kayaknya nggak ada perjanjian khusus sebelum menikah dan seterusnya. Tapi mungkin dengan kondisi-kondisi saat ini ada beberapa hal yang memang kemudian ada yang diperjanjikan sebelum perkawinan. Kalau janjinya sudah jelas kalau di Islam itu maharnya apa, kemudian janjiannya dibayar lunas atau dibayar dicicil kan itu. Maka Prof, silakan. Ya. Selamat pagi rekan-rekan kerabat desa yang berbahagia, rekan-rekan TV Desa, Mas Suryo Koco dan tim, rekan-rekan media Dukcapil, sahabat Dukcapil, dan seluruh pemirsa TV Desa. Pagi hari ini kita khusus membahas 3 topik yang saling berkaitan. Perkawinan, perceraian, dan perjanjian kawin. Nah, 3 topik ini kita angkat dan kita bahas hari ini karena ini adalah sesuatu yang sangat penting. Salah satu revolusi dalam hidup manusia. Ini Mas Suryo Koco, saya menyebutnya revolusi. Peristiwa sangat besar di dalam hidup manusia itu adalah saat terjadinya satu tindakan hukum yang menyebabkan dari yang haram menjadi halal. Nah, ini revolusi besar ini. Haram menjadi halal. Apa itu tindakan hukum yang dilakukan? Yaitu perkawinan. Nah, ini sebuah ikatan suci yang harus dijaga dan negara secara filosofis memberikan perlindungannya. Maka dalam tahapan perkawinan, andai kemudian nanti terjadi perceraian, negara ingin terus memberikan penegasan-penegasan berupa pengakuan secara hukum, perlindungan secara hukum, sampai ketika pasangan ini ingin membuat ikatan-ikatan berupa perjanjian. Misalnya tentang harta perkawinannya. Maka negara di titik pertama secara filosofis melalui pencatatan perkawinan ini, negara ingin memberikan satu bentuk perlindungan dengan dokumen perkawinan. Maka kepada seluruh warga negara,
syarat-syarat untuk bisa melangsungkan perkawinan harus dipersiapkan dengan benar. Mulai dari syarat usia, syarat dokumen, kemudian keterbukaan antar pasangan. Ini perlu disampaikan. Saya tidak semata-mata normatif, ya, karena syarat keterbukaan ini menjadi penting. Kepada calon istri dijelaskan bagaimana posisi suaminya, pekerjaannya apa, duda atau masih bujang, itu perlu dijelaskan kepada calon pasangannya, sehingga tidak ada yang tertipu. Demikian juga si calon mempelai laki-laki harus dijelaskan oleh si calon mempelai perempuan. Saat menikah ini masih gadis atau sudah janda, sudah punya anak sebelumnya, atau memang masih belum punya anak, sehingga di belakang tidak ada yang merasa tertipu sehingga melakukan pembatalan perkawinan. Karena ada setelah menikah ternyata yang disampaikan di awal tidak sesuai dengan fakta, ada pihak yang melakukan pembatalan perkawinan. Nah, dalam proses-proses ini maka negara ikut turun di dalam pengadministrasian. Karena kalau kita melihat syarat sahnya di dalam perkawinan itu adalah adanya sesuatu yang sudah ditetapkan oleh agama, syarat sahnya itu sesuai dengan agamanya masing-masing, kemudian negara melakukan pencatatan. Nah, pencatatan perkawinan ini menjadi penting agar aspek kepastian hukumnya, siapa suaminya, siapa istrinya, sampai kemudian kepada anak-anaknya, itu terjaga dengan baik. Nah, siapa yang berwenang melakukan pencatatan perkawinan? Di Indonesia itu dibagi menjadi dua institusi. Yang pertama adalah untuk yang beragama Islam, pencatatannya di institusi Kementerian Agama. Di daerah berada di kantor urusan agama. Kemudian yang beragama non-Islam dicatat di Kementerian Dalam Negeri melalui jajaran Dinas Dukcapil Kabupaten Kota untuk yang beragama non-Islam. Jadi yang beragama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dicatat di Dinas Dukcapil. Inilah kewenangan kelembagaan. Kemudian di mana tempat mencatatnya? Menggunakan asas domisili. Apabila kedua pasangannya berada di kabupaten yang sama, dicatat di Dinas Dukcapil kabupaten itu, tidak ada persoalan. Tetapi kalau pasangannya memiliki alamat yang berbeda, satu tinggal di Lampung, alamatnya di Kota Bandar Lampung, yang satu alamatnya di Kota Tangerang Selatan, silakan. Pasangan calon ini boleh memilih di salah satu tempat sesuai alamat kartu keluarganya atau alamat KTP-nya. Nah, inilah dua hal pokok yang perlu kita ketahui. Dan andai ada persoalan, kemudian pasangan itu melakukan perceraian. Nah, perceraian pencatatannya sama. Untuk yang beragama Islam, ya, kemudian dicatat di KUA. Setelah ada putusan dari pengadilan agama, akte cerainya harus dilaporkan ke KUA. Kemudian yang beragama non-Islam, setelah cerai dari pengadilan negeri, kemudian dibawalah putusan perceraian itu ke Dinas Dukcapil untuk diterbitkan akte perceraian. Jadi inilah kelembagaannya, yang menikahkan, yang mencatat pernikahannya juga sudah dibagi, yang mencatat perceraiannya juga sudah dibagi. Nah, kemudian implikasi administrasi kependudukannya seperti apa? Karena tadi pencatatan perkawinan dan perceraian yang non-muslim, yang beragama Islam itu di Kementerian Agama, di KUA, sedangkan database kependudukan ada di Kementerian Dalam Negeri. Jadi di sini harus dilakukan integrasi data. Apabila tidak ada integrasi data, akan ada misinterpretasi data atau bisa jadi misinformasi data. Karena apa? Data di Dukcapil yang beragama Islam masih bujangan, padahal data di KUA yang bersangkutan sudah memiliki buku nikah. Termasuk yang bercerai. Bercerai yang beragama Islam sudah memiliki akte cerai, tapi belum didata di dalam database Dukcapil. Nah, oleh karena itu, ada dua yang harus dilakukan. Masyarakatnya aktif melapor ke Dinas Dukcapil,
Itu langkah pertama. Yang kedua, 2 lembaga, kantor agama kabupaten dan dinas dukcapil kabupaten, kedua-duanya proaktif untuk mengintegrasikan data. Secara nasional, Dirjen Dukcapil dengan Dirjen Bimas Islam juga sudah mulai mengintegrasikan data, tetapi belum bisa semua KUA. Nah, oleh karena itu kabupaten kota bisa melakukan sendiri proses ini sebelum terjadi integrasi data secara nasional. Nah, untuk itu, agar tidak terjadi perbedaan penafsiran, langkah proaktif ini harus segera dilakukan. Karena apa? Jangan sampai data realnya sudah terjadi peristiwa perkawinan, sudah terjadi peristiwa perceraian, tetapi di dalam database kependudukannya masih belum terjadi peristiwa itu. Nah, inilah di titik 2 yang pertama, perkawinan dan perceraian. Yang ketiga, tentang perjanjian kawin. Perjanjian kawin ini dibolehkan di dalam praktek sistem hukum Indonesia. Ada yang merasakan begini, enggak enak, masa suami istri tidak saling percaya, mengapa harus ada perjanjian kawin? Silahkan. Yang tidak membuat perjanjian kawin tidak apa-apa. Kemudian yang menikah, sebelum menikah dua-duanya sudah kaya raya. Masing-masing punya hutang-hutang sendiri-sendiri. Suami istri merasa mengatakan, saya nggak enak kalau harus menanggung hutangmu. Si istri juga merasa, saya nggak enak kalau harus nanti menanggung hutangmu. Dilakukan perjanjian kawin. Boleh. Nah, tugas Dukcapil adalah mencatat terjadinya perjanjian perkawinan itu. Nah, perjanjian kawin dapat dilakukan sebelum terjadi perkawinan, setelah terjadi perkawinan, ya pada saat perkawinan masih berlangsung. Jadi bisa dilakukan di awal sebelum terjadi perjanjian, sebelum terjadi perkawinan, dan dilakukan pada saat perkawinan ini masih berlangsung. Kalau sudah terjadi perceraian, tidak boleh dilakukan perjanjian perkawinan. Nah, tugas Dukcapil hanya mencatat perjanjian kawin yang sudah dilakukan di notaris. Sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi yang mengatur juga kapan perjanjian perkawinan itu dilakukan. Nah, ini Mas Suryo Koco pengantar awal, karena di tiga titik ini banyak sekali problem-problem yang terjadi di lapangan. Sehingga nanti kita perlu membahas secara lebih detail. Ada kawan-kawan saya, Bu Christine, Direktur Capil, ada Bu Santi yang juga menangani kasus-kasus ini secara detail. Nanti bisa menjelaskan secara lebih detail syarat pernikahan itu perlu apa. KTP, KK, foto, ya. Kalau untuk bercerai pencatatannya bagaimana? Lanjutkan, bagaimana mencatatnya dalam kartu keluarga? Kalau nikahnya siri. Nah, kalau nikahnya siri, cerainya bagaimana? Nah, ini bagaimana problem antara KUA? Di KUA kalau nikahnya siri, cerainya siri, kemudian orangnya mau nikah lagi. Padahal di dalam kartu keluarga, itu dia sudah punya anak. Hasil dari nikah siri. Kemudian nikah sirinya dia sudah cerai. Nah, inilah problem-problem di lapangan yang perlu kita urai dan perlu kita diskusikan pagi hari ini. Asik betul topik ini, Mas Suryo Koco. Demikian dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Menarik sih. Ada, kalau perkawinan itu pasti peristiwa luar biasa. Perceraian setiap kita mungkin berusaha menghindari, tetapi ketika memang harus terjadi perceraian, ya itu satu pilihan. Pencatatan perjanjian perkawinan ini mungkin di masyarakat kita mungkin seperti yang tadi Prof sampaikan, kadang-kadang kikuk juga gitu kan ya. Artinya sepertinya kok sudah menikah atau mau menikah bikin kesepakatan dan seterusnya. Tetapi ini yang memang terjadi dan mungkin lebih ke implikasi hukum mungkin ya. Artinya setelah keperluan perjanjian perkawinan mungkin lebih di situnya seperti yang tadi Prof sampaikan, mungkin masalah keperdataannya, masalah aset suami, aset istri, jangan sampai ketika kemudian jadi suami istri nggak tahu bahwa istri atau suaminya punya banyak utang pada saat perkawinan, selang berapa lama kemudian tagihan utangnya ini jadi tagihan keluarga kan gitu. Oke.
Prof, untuk perkawinan, saya pikir kalau memang secara administratif dicatatkan di KUA maupun di catatan sipil, itu akan otomatis tercatat di database Dukcapil atau memang harus ada proaktif dari yang bersangkutan? Mas Suryo Koco dan rekan-rekan semua, kerabat desa, kita ini kan dalam pelaksanaan perkawinan ada 2 institusi. Ya. Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri. Untuk yang beragama Islam, itu sekarang belum berlangsung otomatis transformasi datanya. Jadi kalau di bank nanti teman-teman misalnya ya akan melakukan kredit, beli rumah misalnya, ketika diminta buku nikah, karena mengaku sudah menikah, bisa jadi di Dukcapil, datanya masih bujang. Karena dari KUA belum terlaporkan ke Dukcapil. Dan penduduk tersebut juga belum melaporkan ke Dukcapil. Karena banyak kabupaten yang memang saya harus menjelaskan dalam forum ini, itu belum terintegrasi antara Dukcapil dengan kantor agama kabupaten. Kalau aturannya itu, setelah menikah, harus segera mengupdate data, dan dari kantor urusan agama atau kantor agama kabupaten, itu menyerahkan datanya kepada Dukcapil. Sedangkan yang menikah dengan pemberkatan agama di gereja, ya, di pemuka agama yang beragama non-Muslim, setelah melapor di Dukcapil, datanya langsung update. Karena khusus yang non-Islam itu pencatatan perkawinan itu di Dinas Dukcapil, sehingga langsung diupdate di dalam data siaknya Dukcapil. Nah, ini yang lebih mudah dalam pencatatan perkawinannya, karena di satu kantor antara pencatatan perkawinan dan updating-nya, Mas. Nah, yang juga perlu saya sampaikan adalah perlu segera dilakukan integrasi data. Karena ini para notaris sering bertanya ini, Mas, Pak Zudan yang benar yang mana ini? Kok setelah dicek NIK-nya, yang bersangkutan statusnya masih bujang. Padahal yang bersangkutan mengaku ini sudah membawa buku nikah, sudah menikah. Termasuk yang bercerai. Ini sudah ada putusan pengadilan, sudah bercerai. Sudah ada akte cerainya dari kantor dari pengadilan agama. Kok di data Dukcapil masih statusnya menikah? Nah, inilah yang seringkali di lapangan itu masih ditemukan data yang tidak data yang tidak sama antara yang sudah terjadi dalam praktek dengan yang ada data di Dukcapil. Maka kuncinya adalah integrasi data. Nah, maka pagi hari ini saya berharap rekan-rekan semuanya secara kelembagaan bisa lebih proaktif. Itu, Mas. Tapi Prof, kalau tidak salah ingat, waktu saya perkawinan dulu, artinya pada saat kita mau mendaftar itu, kita kan ada ngurus dokumen, waktu itu masih ada ke RT RW dan kelurahan waktu itu kan ada kita mesti mencatatkan numpang nikah ya, karena saya tidak satu KTP. Artinya sebenarnya ketika proses itu dilakukan di kantor kelurahan atau kantor desa menerbitkan numpang nikah itu kan mestinya kemudian bisa diaktifasi dilakukan update, Bro. Ini untuk yang kemudian ada pencatatan ya, karena kan untuk ke KUA kan kita harus ada kejelasan juga menikahnya di mana, tanggal berapa, kemudian akan mengundang si juru nikahnya atau si pencatat atau kita yang datang ke kantor agama kan gitu. Ya, dari desa atau kelurahan itu belum dikirim, Mas, datanya ke Dukcapil. Dan kita belum terintegrasi. Jadi kalau nanti ke depan seperti ide kita itu, Dukcapil bisa terintegrasi sampai ke desa, itu menyelesaikan banyak hal. Updating-nya bisa dilakukan dari bawah. Kalau sekarang ini kan belum selesai proses-proses integrasi, proses updating. Dan kita paham betul bahwa masyarakat kita itu, dengan proses mengupdate datanya sendiri, itu seringkali malas. Baru nanti setelah timbul persoalan baru buru-buru melakukan updating datanya. Nah, maka atau mungkin lebih pada berharap proaktif teman-teman kalau ini kan ada yang Muslim khususnya.
Itu mungkin lebih berharap pada teman-teman di kantor urusan agama ketika ada yang mendaftarkan, kemudian semacam mengirim notifikasi ke Dukcapil, nik ini dan nik ini melakukan pernikahan tanggal sekian, itu Ya, bisa sesimpel itu sebenarnya. memang seperti itu, Mas. Masyarakat kita itu sebenarnya dia berpikir, bukankah saya sudah selesai prosesnya? Menikahnya kan sudah selesai. Setelah ini prosesnya negara, tolong dong negara itu mbok saling berhubungan sendiri. Asumsinya sudah dilayani pendataannya. Iya, kan cukuplah saya di kantor urusan agama, mestinya kantor urusan agama dengan Dukcapil itu yang saling bertemu, toh ini sesama negara. Itu yang ada dari pikiran masyarakat, Mas. Nah, pikirannya antar lembaga ternyata belum seperti yang dipikirkan masyarakat. Terjadi the bottlenecking dalam komunikasi. Nah, ini yang kita harus proaktif ini. Prof, ini menarik ketika kemudian menikah untuk yang muslim mungkin untuk mendapatkan buku nikah dan seterusnya, itu kan juga ada pembiayaan dan seterusnya. Mungkin ini masuk juga ke pertanyaan dari Mbak Irawati dari Lebak tentang dulu menikah, punya buku nikah, terus bercerai tapi tidak dengan surat cerai dari pengadilan agama karena alasan biaya dan lain-lain. Ini sama halnya ketika beberapa melakukan pernikahan menurut agama dan tidak mencatatkan karena mungkin karena alasan biaya dan seterusnya. Pertanyaannya mungkin gini, Pak. Di samping ada tambahan itu tentang status pencatatan, pertanyaannya adalah ketika mungkin saya menikah atau siapapun itu menikah berdasarkan agama, artinya untuk muslim kan cukup dinikahkan oleh orang tua perempuan gitu kan. Kemudian dia tidak mencatatkan atau tidak mencatatkan ke kantor urusan agama, mungkin karena pembiayaan atau apapun. Kemudian datang ke kantor Dukcapil untuk kemudian menyampaikan bahwa ini anak saya sudah menikah sirih, artinya sudah menikah menurut agama. Bisakah seperti itu dan tidak keluar biaya pastinya? Ya, memang Mas Surya Koco di dalam proses-proses bernegara itu ada hal-hal yang kita harus taat azas, taat aturannya. Ketika negara sudah menetapkan segala sesuatu ada yang berbayar, maka masyarakat juga harus mentaati, berbayar. Ketika negara sudah menetapkan segala sesuatunya tidak berbayar, maka negara yang sudah menetapkan itu rakyatnya juga harus mentaati. Misalnya layanan Dukcapil gratis. Yang gratis pun Mas Surya Koco banyak yang tidak mau mengurus loh. Kan logikanya yang gratis saja tidak mau mengurus, apalagi yang berbayar, kan begitu. Jadi memang harus ada sebuah pemikiran untuk memberikan alokasi anggaran yang besar ke dalam sektor-sektor kehidupan yang langsung menyentuh harkat dan martabat masyarakat. Misalnya ya, semua proses dalam pelayanan perkawinan, perceraian, sampai di sidang di pengadilan, kalau untuk hal seperti itu digratiskan. Tapi sekarang kan kalau di pengadilan kan berbayar, Mas. Membayar biaya perkara kan berbayar, walaupun itu tidak mahal. Tetapi itu ribet. Itu masih harus bayar. Masyarakat itu menganggap kok ribet. Belum lagi prosesnya kan kalau di perceraian kan ada proses untuk dirukunkan dulu dan seterusnya. Agak menakutkan kan diperiksa oleh hakim gitu. Itulah yang persepsi. Ini kan ada persoalan persepsi di dalam komunikasi publik. Harus dijelaskan bahwa itu tidak ribet. Memang itu yang harus ditempuh. Maka kalau mau menempuh cara hal-hal yang terjadi di pengadilan, semua pernikahannya harus dijaga dengan baik. Ya kan begitu, Mas? Ya. Jangan sampai terjadi perceraian. Perceraian adalah angka terakhir yang memang kalau kedua belah pihak sudah tidak bisa menjaga lagi. Tidak apa-apa, karena itu barang yang tidak disukai Allah, tetapi masih dibolehkan. Cerai dalam perspektif Muslim. Ya. Tapi dalam perspektif agama yang lain, yang sudah dipersatukan Allah, tidak boleh dipersatukan oleh Tuhan, tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Nah, kita hormati masing-masing agama itu. Tetapi di dalam bernegara ada proses nomokrasi. Proses nomokrasi itu ketika sudah ditetapkan oleh negara, rakyat harus mengikuti. Nah, inilah menjadi rakyat yang baik itu. Tetapi untuk bisa memenuhi semua harapan rakyat yang baik, negara, aparatur penyelenggara pemerintahan juga harus bertindak baik.
Yang sudah gratis jangan kemudian dipungut. Nah, solusi yang tadi ditawarkan atau disampaikan oleh Mas Suryo Koco, masyarakat menikah siri karena mau mengurus pencatatan ke kantor urusan agama dianggap ribet, jauh, perlu biaya. Nah, kemudian Dukcapil melakukan pencatatan karena itu memang tugas atau mandat yang diberikan oleh negara kepada Dinas Dukcapil. Jadi kepada rekan-rekan notaris yang hadir di sini, rekan-rekan Kementerian Agama yang hadir di sini, mohon dipahami bahwa yang dicatat oleh Dinas Dukcapil itu bukan kemudian melegalkan dalam tanda kutip kumpul kebo, bukan. Karena yang dicatat oleh Dukcapil adalah nikah yang sah, bukan kumpul kebo. Kalau kumpul kebo itu bukan nikah. Tidak ada pernikahan berdasarkan agama. Tidak ada syarat sahnya nikah, rukun nikahnya yang terpenuhi. Kalau kumpul kebo itu. Tetapi yang dicatat dalam kartu keluarga, saya perlu tegaskan betul dalam forum ini adalah bahwa pernikahannya terjadi, peristiwa nikahnya terjadi. Kedua mempelai, ada saksi, ada mahar, ada wali, dan peristiwa nikahnya terjadi. Ijab kabulnya terjadi. Nah, itulah yang dicatat di Dukcapil dengan sebutan kawin belum tercatat. Artinya yang bersangkutan belum memiliki buku nikah dari KUA atau belum memiliki akte perkawinan dari Dinas Dukcapil. Karena baru dilakukan pemberkatan agama. Nah, ini yang di Dukcapil sudah mencatat terjadinya peristiwa. Tetapi belum memiliki buku nikah. Nah, pencatatan ini untuk memberikan pengakuan kepada terjadinya peristiwa itu. Mengakui, negara ini mengakui. Nah, untuk apa? Untuk memberikan perlindungan kepada anak, memberikan perlindungan kepada istri. Kenapa harus dilindungi? Karena nanti istri memiliki hak terhadap harta gonogini yang diperoleh selama perkawinan. Anak nanti kalau kawin belum tercatat, dicatat di kolom, seingat saya kolom 16, kolom 17 di kartu keluarga, itu nanti diketahui siapa ayahnya, siapa yang menjadi wali saat pernikahan. Hubungan nasabnya, hubungan keturunannya bisa diketahui. Jadi tugas Dukcapil di sini terhadap perkawinan yang belum tercatat, salah satunya memberikan kepastian hukum terhadap terjadinya peristiwa. Karena kita banyak sekali mencatat peristiwa-peristiwa perkawinan di Indonesia itu yang variannya banyak sekali. Yang tercatat sudah oke. Tapi yang tercatat ini pun ada variannya. Mereka tidak berasal dari satu daerah. Sehingga ada pertanyaan, kalau nanti kami membuat buku nikahnya, kami di mana ini? Silahkan Anda memilih di salah satu domisili. Kemudian mau mencatatkan perkawinannya di mana? Silahkan lewat Dinas Dukcapil di salah satu tempat Anda berdomisili. Silahkan. Nah, ini yang kemudian, yang nikah belum tercatat. Alamatnya berbeda lagi. Kemana kami harus melaporkan? Nah, kita sarankan mereka disatukan dalam satu kakak sehingga hubungan ayah, ibu, dan anak serta hubungan dalam keluarganya terbaca dengan lebih jelas. Nah, nanti implikasinya, Mas Suryo Koco yang tadi, kalau nikah sudah tercatat, tidak bisa kemudian cerainya tidak tercatat. Jadi artinya begini, kalau sudah punya buku nikah, Anda harus bercerainya di pengadilan. Karena itu untuk membatal, dalam tanda kutip, untuk menegasikan bahwa perkawinannya sudah putus. Tapi kalau kasus kemudian tidak dicatatkan, nanti tidak bisa merubah pencatatannya. Untuk kasus yang disampaikan Mbak Irawati tadi, ketika kemudian sudah tercatat, ini saya jadi ingat kemarin sempat main ke Dukcapil itu pertanyaannya sudah menikah tercatat atau belum tercatat gitu kan. Saya ditanya seperti itu, mungkin karena sekarang ada update data itu. Tapi kalau kemudian pernikahan sudah tercatat, kemudian punya buku nikah pada saat cerai, mereka artinya kan kemudian harus ada surat cerai dari pengadilan. Ketika kemudian tadi Mbak Irawati menanyakan secara agama mereka sudah sepakat untuk kemudian
bercerai tapi belum ngurus surat cerainya, itu Dukcapil nggak bisa membuat catatan bahwa mereka bercerai. Ya, Dukcapil Mas, itu kan bekerja berdasarkan atas bukti dokumen. Karena dokumen yang dimiliki oleh oleh pasangan tadi itu dokumen perkawinan. Dia belum memiliki dokumen perceraian. Maka kalau Dukcapil mencatat, nanti salah satu pihak komplain dengan menunjukkan dokumen, saya belum bercerai, itu nggak bisa. Artinya kalau mencatatkan tanpa dokumen, artinya kawin belum tercatat, itu bisa langsung di Dukcapil kemudian cerai. Cerainya, tapi kalau sudah ada catatan, maka harus ada catatan balik bahwa sudah bercerai. Iya, artinya ketika dulu sudah dicatatkan, maka untuk menghapus, dalam tanda kutip, menghapus catatan tadi, harus ada peristiwa hukum baru melalui penetapan pengadilan, putusan perceraian di pengadilan agama yang Islam atau di pengadilan negeri bagi yang non-Islam. Seperti itu sistem hukum kita yang harus kita taati, Mas Suryo Koco. Oke, Prof. Yang saya tangkap mungkin satu hal yang menjadi catatan menarik adalah ketika, ini khususnya untuk teman-teman yang Muslim, ketika kemudian melakukan pernikahan tanpa mencatatkan di kantor urusan agama, maka saran yang bisa disampaikan adalah sebaiknya dicatatkan di Dukcapil setempat. Setidaknya mungkin ini para pemuka-pemuka agama, di samping memang secara agama sudah sah, tapi baiknya dicatatkan ke negara ketika belum bisa mungkin dengan alasan apapun ke kantor urusan agama. Setidaknya sekarang ada ruang, ada pencatatan di Dukcapil adalah menikah belum tercatat. Artinya mereka bisa menyampaikan bahwa sudah melakukan pernikahan menurut agama, tetapi belum dicatatkan ke kantor urusan agama. Kira-kira begitu ya, Pak? Bahasa yang lebih tepat sebenarnya bukan mencatatkan ke Dinas Dukcapil, tapi melaporkan sudah terjadi peristiwa perkawinan yang belum tercatat tadi, Mas. Maka di dalam kartu keluarganya ditulis kawin belum tercatat. Ya, nanti ditulis dapat mencatatkan perkawinan ke Dukcapil, kita melakukan undang-undang perkawinan. Jadi ketika kemudian sudah ada peristiwa perkawinan berdasarkan agama, maka sebaiknya segera melapor ke Dukcapil. Artinya supaya apa? Supaya pencatatan ke posisi kependudukan dan seterusnya menjadi lebih baik. Dan ketika kemudian melapor nih sudah menikah tapi belum tercatat gitu, itu kemudian akan bisa otomatis mengajukan pecah kakak atau gimana? Ya, jadi pertama tadi ketika seseorang menikah, ya, dia langsung boleh nanti kalau melapor ke Dukcapil, saya mau langsung pecah kakak, bisa dibuatkan pecah kakak. Kalau dia dalam satu kabupaten, langsung mengurus pindah di situ. Tetapi kalau pindah kabupaten, salah satunya harus mengurus dengan surat keterangan pindah. Nah, itu yang menikah. Bagaimana yang bercerai? Sebaiknya juga begitu. Segera pecah kakak. Dan salah satu pihak tidak boleh menghambat untuk pecah kakak. Karena masih banyak anggapan di masyarakat bahwa untuk pindah seorang istri itu harus ada izin suami. Itu tidak benar. Ya. Karena apa? Karena laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam administrasi kependudukan. Ya, maka di dalam Perpres 96 tahun 2018 untuk pindah seorang perempuan tidak perlu syarat izin dari suami. Karena ada kesetaraan gender. Tapi kalau istri baiknya etika rumah tangganya minta izin sama suaminya. Tapi secara administratif kenegaraan tidak memerlukan persyaratan itu. Tadi pagi saya diskusi dengan para ketua RT ya dalam salah satu forum di YouTube. Banyak yang protes, Mas. Ini Dukcapil gimana sih? Kok seorang istri boleh pindah seenaknya? Maka di tempat saya ada istri yang kabur, kemudian kawin lagi dengan orang lain. Nah, ini kan kasus-kasus yang keluar dari
norma-norma yang berlaku. Kalau seorang istri masih istri kemudian belum cerai, dia kabur dari suaminya menikah lagi, kan ini poliandri. Ini kan tidak pidana. Jadi kasus-kasus yang kecil tidak boleh kemudian menjadi satu penyebab merubah semua sistem besar yang sudah utuh, yang sudah berjalan dengan baik. Jadi kasusnya itu yang kita selesaikan. Bias-biasnya itu yang kita selesaikan. Jadi sering Mas, pagi saya memeriksa di medsos, memeriksa di WhatsApp saya, ada beberapa teman ketua RT, ketua RW yang menyampaikan problem-problem real di lapangan. Ada tadi pagi mengatakan, Pak, setelah penduduk ini kawin, dia pecah kakak, nggak pamit sama kami. Dia pindah tempat lain, dia masih punya tunggakan, belum membayar iuran bulanan. Saya jawab, ya itu urusanmu Mas, bukan urusannya Dukcapil. Kami nggak sanggup kalau harus nangani semua orang yang pindah, lunasi dulu iuran bulanannya di RT itu. Wah, berat kayak angkat tangan saya Mas. Oke, Prof, nggak terasa ini sudah di tengah jam kita. Kayaknya kita mesti ngaduk kopi dulu. Kerabat desa, sahabat Dukcapil, jangan kemana-mana. Ada beberapa hal nanti kita akan lebih dalam lagi. Ini chatting di room chat Zoom-nya banyak banget, dan beberapa di channel YouTube juga banyak yang bertanya. Saya coba inventarisir. Untuk itu kita akan jeda sesaat, jangan kemana-mana, tetap di Ngopi Pagi bareng Prof. Judan. Kamu tinggal di pulau terpencil, pegunungan pinggiran kota, atau daerah di Indonesia yang tidak terjangkau jaringan fiber, ADSL, dan juga 3G. Internetan dengan cepat pasti cuma akan menjadi mimpi. Mau pakai tol langit, pakai Desa Wifi, kunjungi www.desawifi.id. Toko IG.id, toko Instagramnya orang Indonesia. Oke, kembali ke Ngopi bareng Prof. Judan. Kayaknya ini seru, akan banyak hal yang menarik, tapi saya khawatir kelewatan untuk materi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi. Jadi mungkin di sesi kedua ini kita lebih bicara tentang perjanjian perkawinan. Jadi perjanjian perkawinan itu dalam hal ini apakah kemudian Dukcapil itu mencatat perjanjian perkawinan itu berdasarkan yang sudah dicatatkan di notaris mungkin, atau yang sudah dicatatkan di pengadilan mungkin, atau kemudian bisa membuat pernyataan antar mereka, artinya pasangan membuat surat pernyataan di atas materai, kemudian itu dicatatkan atau dilaporkan, bukan dicatatkan tapi dilaporkan ke Dukcapil. Gimana ini, Prof? Ya, terima kasih Mas Surya Koco, rekan-rekan semua, sahabat Dukcapil, kerabat desa yang berbahagia, dan seluruh pemirsa TV Desa. Mengenai pencatatan perkawinan, saya ingin memberikan penegasan kembali. Satu, perjanjian perkawinan dan pencatatannya itu bisa dilakukan setelah si pihak yang melakukan perjanjian perkawinan itu, satu, melakukan perjanjian perkawinannya sebelum perkawinan. Yang kedua, pada saat terjadinya perkawinan. Yang ketiga, dalam masa perkawinan, dalam waktu yang panjang dia boleh melakukan perjanjian perkawinan.
Kemudian tempatnya di mana melakukan perjanjian perkawinan? Bisa di Indonesia, bisa di luar negeri. Nah, nanti mencatatnya di mana? Di Dinas Dukcapil tempat tinggal pasangan calon itu. Jadi setelah terjadi perjanjian kawin, ya, sebelum kawin, pada saat kawin, selama masa perkawinan, dia membuatnya boleh di luar negeri, boleh di dalam negeri, mencatatnya adalah di Dinas Dukcapil tempat tinggal dari kedua mempelai itu. Nah, ada pertanyaan lagi, Pak, kedua mempelai tempat tinggalnya berbeda, boleh dicatat di salah satu Dinas Dukcapil, boleh memilih. Nah, apakah kemudian perjanjian kawin bisa dilakukan perubahan? Bisa. Silahkan dilakukan perubahan di notaris. Nanti di Dukcapil melakukan pencatatannya, memberikan catatan pinggir di dalam setelah dilakukan pelaporan, Dukcapil melakukan pencatatan, kalau ada perubahan dilakukan catatan pinggir. Bolehkah perjanjian kawin dibatalkan? Nah, di dalam tindakan hukum itu boleh dirubah, boleh dicabut, boleh dibatalkan. Tentu saja tetap melalui proses-proses di depan notaris atau dengan akta notarial. Kalau tidak ada akta notarialnya, Dinas Dukcapil tidak akan melakukan pencatatan. Oleh karena itu, Dinas Dukcapil melakukan pencatatan bila syarat-syaratnya sudah terpenuhi. Apa syaratnya? Pertama harus ada fotokopi KTPL. Kedua, fotokopi kartu keluarga. Kemudian ketiga, kutipan akta perkawinannya. Nah, kemudian yang keempat, tentu saja harus ada akta perjanjian notarial tadi. Nah, kalau keempat syarat ini tidak ada, maka Dinas Dukcapil belum bisa melakukan pencatatan. Atau mudahnya, Dinas Dukcapil melakukan pencatatan perkawinan, melakukan pencatatan perjanjian perkawinan bila syaratnya sudah terpenuhi. Nah, seperti apa pencatatan perjanjian kawin ini? Mungkin teman-teman bisa menunjukkan salah satu contoh dokumen sudah dilakukan pencatatan di salah satu Dinas Dukcapil. Ya, ada kutipannya, kemudian ada pencatatannya. Mungkin Mbak Diana bisa membukakan itu. Nah, ini. Jadi seperti itu, Mas Suryo Koco, proses-proses di dalam pembuatan perjanjian kawin dan pencatatannya. Prof, artinya kalau melihat 1, 2, 3, 4, semua perjanjian perkawinan itu harus dalam konteks tercatat di notaris, ya, Prof? Iya, harus perjanjian kawin dilakukan secara notarial, dibuat di hadapan notaris, dibuat dengan akta notaris. Artinya kalau kemudian semacam lembar surat pernyataan bersama disaksikan oleh siapa dan seterusnya di atas meterai dan sebagainya nggak bisa dicatatkan. Kita harus dengan akte yang ditandatangani secara notarial, Mas. Karena itu nanti kekuatan hukumnya sesuai dengan sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Oke, berarti untuk setidaknya di bagian perjanjian perkawinan tadi, karena memang ini ada 3 perkawinan perceraian dari sekilas sudah, kemudian perjanjian perkawinan yang menjadi penting adalah bahwa ada bagian perjanjian perkawinan atau perjanjian yang dilakukan oleh suami istri tentang sesuatu itu bisa sebelum dilakukan perkawinan, pada saat perkawinan, dan juga pada saat berlangsung atau masih sebagai suami istri. Perjanjian perkawinan tidak bisa dilakukan manakala mereka sudah terjadi perceraian, kan gitu ya, Prof? Ya, betul. Sudah terjadi perceraian atau dia memberlakukan surut. Seperti apa memberlakukan surut? Salah satu pasangannya sudah cerai mati. Dia membuat perjanjian, aku mau membuat perjanjian. Lah gimana membuat perjanjian, istrinya sudah mati. Ini yang perlu saya sampaikan karena ada pencatatan perkawinan yang bisa dilakukan setelah salah satu pasangannya meninggal dunia, Mas. Ini, karena ada pencatatan
perjanjian perkawinan. Bukan. Kalau pencatatan pembuatan perjanjian kawin tidak bisa dilakukan setelah salah satunya meninggal dunia, tidak bisa. Ya, oke. Tetapi kalau pencatatan perkawinannya salah satunya meninggal dunia, itu bisa dilakukan pencatatan. Ini sudah diatur dalam Permendagri 108 tahun 2019. Nah, ini yang perlu saya sampaikan karena ada beberapa pertanyaan. Pak, boleh nggak salah satu pasangannya sudah meninggal dunia? Ini kan untuk mengetahui kebenaran data pasangan suami istri, Mas. Terkait dengan hak mewaris dan hak anak-anak. Ini kan kalau mau ada pembagian warisan, ini kan kedua orang tuanya siapa? Ini harus jelas hubungan perkawinannya seperti apa, sehingga anak-anaknya itu bisa di tracking nasabnya. Nah, maka kalau Halo, Prof. Sepertinya ada gangguan. Oh. Ini maaf, ada gangguan kameranya nggak jalan ini. Jadi Mas Suryo Koco, saya lanjutkan, nggak apa-apa. Ya. Ketika ada salah satu yang meninggal dunia, suaminya misalnya meninggal dunia, kemudian ada kebutuhan untuk melakukan pencatatan, karena perkawinannya belum tercatat, maka bisa dilakukan pencatatan dengan modal membuat SPTJM menyatakan kebenaran bahwa antara laki-laki dan perempuan tadi sebagai pasangan suami istri. Ini diatur dalam pasal 50 Permendagri 108 tahun 2019. Itu khusus pencatatan perkawinan bagi salah satu yang pasangannya sudah meninggal dunia. Nah, untuk itu kita kembali sedikit ke depan. Syarat pencatatan perkawinan itu tadi. Satu, surat keterangan sudah terjadi, bagi yang non-muslim itu surat keterangan sudah terjadi perkawinan. Kemudian pas foto, kemudian fotokopi KK, KTPL, bagi duda atau janda, ini Mas, duda atau janda harus melampirkan surat kematian. Jadi kalau terjadi kematian segera dilampirkan, karena tidak bisa menikah lagi bagi seorang perempuan, karena dianggap masih memiliki suami kalau belum melaporkan akte kematiannya. Dan bagi janda dan duda karena cerai hidup harus melampirkan akte perceraiannya. Nah, kalimat ini berimplikasi kalau melampirkan akte perkawinan, melampirkan akte perceraiannya berarti dia nikahnya tercatat. Nah, bagaimana kalau yang nikah tidak tercatat? Harus membuat SPTJM, surat pernyataan tanggung jawab mutlak bahwa kedua pasangan ini sudah bercerai. Karena dulu nikahnya siri belum dicatat, maka cerainya juga cerai yang belum dicatat oleh negara. Maka sebagai bukti sudah terjadi perceraian, maka dibuatlah SPTJM. Nah, inilah tugasnya Dukcapil untuk memberikan catatan di dalam kartu keluarganya. Bukan memberikan dokumen dari Dinas Dukcapil bahwa yang Islam tadi sudah cerai, tetapi hanya mencatat telah terjadi peristiwa perceraiannya. Jadi Dukcapil bukan menerbitkan dokumen telah terjadi perceraiannya, tetapi Dukcapil hanya mencatat dari laporan penduduknya bahwa di Dukcapil memberikan catatan dalam kartu keluarganya bahwa yang bersangkutan sudah cerai tetapi belum dicatat oleh negara. Ini perlu saya garis bawahi Mas Suryo Koco agar tidak timbul pandangan yang menyebutkan bahwa Dukcapil menerbitkan dokumen perceraian yang tidak dicatat oleh negara. Nah, ini yang harus kita hindari bersama. Dukcapil mencatat terjadinya peristiwa berdasarkan laporan dari penduduknya. Seperti itu Mas Suryo Koco. Oke, jadi kerabat desa yang harus dipahami bahwa Dukcapil tidak melakukan pencatatan, tetapi lebih pada membuat
catatan laporan, istilahnya seperti itu ya Prof ya. Iya. Artinya bukan Betul. kemudian bahwa aku udah kawin tercatat di Dukcapil, bukan, tapi aku udah kawin dan sudah melapor ke Dukcapil. Ke Dukcapil. Betul, Mungkin itu ya itu Prof. seperti itu. Saya sudah bercerai dan sudah saya laporkan ke Dukcapil. Ya. Cerai bisa secara cerai negara, bisa cerai agama, tapi saya sudah lapor ke Dukcapil, gitu. Artinya jangan sampai kemudian beranggapan dari kalau repot-repot ke KUA udah catat aja di Dukcapil. Bukan itu, Dukcapil hanya menerima laporan dan kemudian memberikan catatan kependudukannya. Gitu ya Prof ya? Iya, betul Mas Rio Koco. Oke, yeah. Oke, ini Prof ada dari Wintarti Kediri. Ini kayaknya agendanya lebih pada bagaimana koordinasi antara Dukcapil dengan sahabat Dukcapil dengan teman-teman di kantor urusan agama. Permasalahan kalau kawin belum tercatat pada KK, sedangkan di KTP tercatat kawin. Ketika yang bersangkutan akan menikah di KUA, ditolak dan disuruh merubah belum kawin. Mohon penjelasan ini. Iya. Agak menarik juga. Gimana ini Bro? Di KTP sudah tercatat kawin, tetapi ini kawin belum tercatat, kemudian di KTP-nya tercatat kawin, KUA-nya menolak. Gimana ini, Bro? Nah, ini memang yang sekarang sedang kami selesaikan dengan Dirjen Bimas Islam. Kami dari level nasional sedang berembuk. Kalau perkawinan ini kan terjadi begini, Mas Rio Koco. Dia sudah kawin siri. Ya, maka betul. Keluarganya ditulis kawin belum tercatat. Di KTP itu aplikasinya hanya ada kawin sama belum kawin. Nah, kami sedang memperbaiki agar dimunculkan sama dengan di kartu keluarga. Kalau di kartu keluarga kawin belum tercatat, di dalam KTP juga kawin belum tercatat. Ini nanti juga mendorong agar masyarakatnya itu merasa apa ya? Aduh, risih saya kok ditulis kawin belum tercatat. Nah, agar bisa menjadi kawin tercatat nanti itu melakukan isbat nikah. Jadi yang dulu-dulu nikah siri dikumpulkan bareng dilakukan isbat nikah. Nah, kami dengan Kementerian Agama sekarang dengan Dirjen Bimas Islam sedang menyelesaikan persoalan ini. Kalau orangnya dulu sudah pernah nikah siri, kemudian dia cerai, itu nanti di dalam KTP-nya juga ditulisnya cerai. Nah, nanti cerainya cerai belum tercatat. Karena tidak bisa kita merubah peristiwa yang pernah terjadi. Dulu dia sudah kawin, kemudian kawinnya belum tercatat, kemudian dia cerai, berarti kan ini orang bebas nih, menjadi statusnya cerai belum tercatat. Mau nikah lagi, tidak bisa dia statusnya adalah sebagai gadis atau sebagai bujangan. Statusnya adalah sebagai janda atau sebagai duda. Karena Dukcapil tidak bisa merubah peristiwa penting yang pernah terjadi. Kecuali ada pembatalan. Maka kami tetap teguh bertahan menyampaikan ke Kementerian Agama, nggak bisa. Kalau perkawinan sudah pernah terjadi, tidak ada istilah ditulis belum kawin. Maka istilah yang tepat adalah cerai belum tercatat. Tetapi kalau dia nikah siri, kemudian salah satu pasangannya meninggal dunia, maka otomatis tulisannya di KTP cerai mati. Itu Mas. Jadi ini memang kita harus duduk bersama, kami lah, ya saya bersama Dirjen Bimas Islam untuk menyelesaikan problem ini. Karena ini problem real. Jadi Mas Suryo Koco, rekan-rekan semuanya, kerabat desa, dan seluruh sahabat Dukcapil. Penduduk Indonesia itu banyak yang menikahnya belum tercatat. Banyak sekali. Maka tugas kita bersama adalah mendorong literasi agar yang menikah segera melakukan pencatatan. Setelah menikah, segera dilakukan pencatatan. Atau saat pernikahan, sekaligus diikuti dengan pencatatan. Yang kedua, kalau menikahnya sudah beberapa tahun yang lalu, segera lakukan isbat nikah. Sehingga suatu ketika nanti, semua perkawinan di Indonesia sudah tercatat dalam dokumen negara, sehingga tidak ada lagi babaliut problem-problem yang terjadi. Tentu saja ini perlu waktu,
Karena dalam pandangan masyarakat yang seperti tadi di awal Mas Suryo Koco, ngurus pencatatan perkawinan itu ribet. Biayanya banyak. Nah, ini yang perlu ikhtiar dari negara. Oke. Prof, ini ada dari mahasiswa, tapi sepertinya ini bagian sudah pernah ada di salah satu obrolan kita, yaitu tentang mahasiswa UNS izin bertanya, perkawinan lebih dari satu kali, beristri lebih dari satu, sah menurut negara. Bagaimana Pak nanti administrasi kependudukannya mulai KK dokumen lainnya, karena masih menjadi hal yang membingungkan buat kami. Ada di salah satu ngopi pagi, ini sepertinya sudah pernah kita diskusikan, jadi Faiz Anan bisa mencoba untuk melihat dokumen-dokumen ngopi pagi kita, karena khawatir ini ada pengulangan, tapi prinsipnya bagian-bagian itu sudah pernah didiskusikan ya Prof ya. Betul. Kemudian silahkan dibuka di YouTube yang terdahulu. Ya, betul. Ya. Oke. Prof, ini mungkin ada juga tentang, ini yang menarik nih Prof, Primus Desa Jago. Assalamualaikum, saya dari Desa Jago, Praya Lombok Tengah. Apakah bisa seseorang membuat KK dengan status cerai belum tercatat karena orang tersebut bercerai lewat HP karena salah satu pasangannya berada di luar negeri? Gimana nih Prof? Artinya ketika pasangannya ada di luar negeri, kemudian mereka sepakat untuk melakukan perceraian karena perkawinannya juga mungkin belum tercatat, maka secara prosesnya apakah cukup dengan SPTJ surat pernyataan tanggung jawab mutlak itu, atau bagaimana itu Prof? Ya, ini yang kita sebagai penyelenggara administrasi kependudukan, sahabat desa, ya, kerabat desa, kawan-kawan semua pemirsa TV desa, di dalam proses-proses admindu, apapun yang dilakukan oleh masyarakat, basisnya adalah kejujuran dan kepercayaan, trust and honesty. Kalau tidak jujur, nanti akan ada masalah hukum di belakang hari. Nah, bagaimana dengan perkembangan teknologi? Dapatkah mentalak lewat handphone? Ini juga masih diskusi, Mas. Perdebatannya masih panjang. Kemudian syarat sahnya nikah. Dalam pandemi ini, saksi boleh enggak? Saksinya jauh. Tetap ada orangnya, tetapi saksinya secara virtual. Saya kemarin menjadi saksi dalam pernikahan, ditanya, Pak Prof mau hadir fisik atau hadir virtual? Waduh, saya ragu-ragu, Mas. Saya memilih, ya sudah, saya hadir fisik. Tuh. Nah, kemudian bagaimana kalau nikah, cerainya, talaknya dijatuhkan lewat handphone? Nah, ini yang masih dalam perdebatan. Yang kedua, cerainya juga SPTJM-nya hanya menunjukkan handphone. Nah, itu belum terpenuhi syarat SPTJM. Syarat SPTJM itu harus ditandatangani kedua belah pihak dan 2 orang saksi yang mengetahui peristiwanya. Nah, oleh karena itu, Mas Suryo Koco, kalau ada yang bertanya seperti itu, rekan tadi, tolong diproses saja melalui mekanisme email dari yang bersangkutan. Dibuat SPTJM-nya, ditandatangani para pihak, dikirim lewat email. Nah, nanti bila sudah menjadi SPTJM, SPTJM itu dibawa ke Dinas Dukcapil bahwa perceraiannya sudah dilaporkan ke Dukcapil dan dicatat di dalam kartu keluarganya masing-masing dengan status cerai hidup tetapi belum tercatat. Seperti itu, Mas Suryo Koco. Jadi tidak ada SPTJM melalui handphone. SPTJM harus dengan tanda tangan para pihak, diketahui 2 orang saksi. Oke, luar biasa. Ini mohon maaf untuk narasumber lain, karena ini ternyata tahu-tahu udah sampai di jam 8. Perkembangan teknologi memang luar biasa. Salah satunya mungkin bisa menjadi satu catatan ketika seperti kita Zoom meeting kali ini, ketika kemudian semua terikut dengan baik, maka sebenarnya itu sudah bisa menjadi
menurut saya sih sudah bisa menjadi satu catatan bukti tentang satu peristiwa tertentu, bahwa secara kemudian administratif memang tetap harus ada surat menyurat dan seterusnya, maka kemudian prosesinya kalau dulu harus saling ketemu, tanda tangan barang dan seterusnya, sebenarnya bisa saja tetap seperti saya dengan beberapa klien, kita nggak pernah ketemu secara fisik, cukup tektokan kesepakatannya seperti apa, dokumen mereka yang bikin sudah ditandatangan di sebelah sana, kirim ke kita, di kita tanda tangan sebelah sini, satu dikirim balik ke sana, dan itu sebenarnya sudah selesai. Jadi bagaimana kita memaksimalkan atau memanfaatkan teknologi dengan lebih maksimal, itu bagian dari efisiensi, tetapi memang tetap ada bagian-bagian yang kemudian harus dipenuhi, walaupun kalau dulu acara tanda tangan itu harus duduk bareng dan seterusnya, mungkin sekarang cukup dari meja ke meja dan seterusnya. Prof, closing statement silakan, dan mohon maaf ke Mbak Christine karena ini nggak taunya serunya luar biasa, jadi tahu-tahu udah sampai di sini. Silakan, Pak. Ya, tidak terasa rekan-rekan semuanya, Mas Suryo Koco, kerabat desa, sahabat Dukcapil, kita sudah 1 jam. Memang kalau kita berbicara perkawinan, perceraian, dan perjanjian kawin, itu dimensinya sangat luas dan sangat menarik. Tetapi dalam pengalaman saya menangani hal-hal ini, hampir 6 tahun ini, pertama dibutuhkan kejujuran dan dibutuhkan kepercayaan dari para pihak yang akan menjalani proses-proses ini, termasuk melakukan proses-proses pencatatan untuk administrasi kependudukan. Kejujuran dan kepercayaan merupakan 2 elemen yang sangat mendasar. Nah, oleh karena itu, agar kita bisa mewujudkan keluarga yang harmonis, keluarga yang berbahagia, dan administrasi kependudukan yang tertib, jangan lupa, catatkan semua peristiwa penting kita, seperti perkawinan, perceraian, kalau itu harus terjadi, dan perjanjian kawin, sesuai dengan kewenangan masing-masing. Ada yang di Kementerian Agama, ada yang di Kementerian Dalam Negeri. Itulah sistem hukum kita yang kemudian diikuti dalam sistem administrasi kependudukan. Terima kasih Mas Suryo Koco. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dukcapil, kerabat desa, jadi ada sesuatu yang menarik tadi dari apa yang disampaikan Prof. Zudan, di luar dari tema atau topiknya adalah kalau ke Dukcapil itu urusannya adalah lapor Dukcapil. Jadi setiap warga negara itu perlu lapor Dukcapil tentang peristiwa-peristiwa yang ada di catatan kependudukan kita. Jadi kalau kenapa saya lebih melihat lapor Dukcapil ini jadi penting, karena sebenarnya Dukcapil lebih melakukan pencatatan karena ada laporan. Jadi kesannya kalau kemudian catat itu bahasanya jadi kayak Dukcapil mengesahkan sebuah peristiwa, padahal bukan. Dukcapil hanya sekedar mencatat. Jadi kita kerabat desa, warga Indonesia, mungkin kalau ke Dukcapil ketemunya adalah lapor Dukcapil, saya ada perjanjian seperti ini, saya melakukan pernikahan, saya punya anak dan seterusnya, itu adalah bagian dari warga negara untuk siap lapor Dukcapil. Saya pikir ini bisa menjadi sesuatu yang menarik untuk kita diskusikan ke depan. Sayang sekali waktu kita sangat terbatas. Episode kali ini sampai di sini, kerabat desa, sahabat Dukcapil, kita akan ketemu lagi, masih ada beberapa episode ke depan. Ngopi pagi bareng Prof. Zudan setiap hari pukul 7 sampai pukul 8. Jangan sampai terlambat. Salam bahagia kerabat desa Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Ngopi Pagi, ngobrol inspirasi dan edukasi bareng Profesor Zudan. Acara ini didukung oleh Desa WiFi, Tol Langit Desa Indonesia.